Mbak Feni dapat rezeki dari orang baik dari Malaysia 400.000. Katanya buat tambahan beli handphonenya Mbak Feni. Nih. Tak menyangka apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat daripada Malaysia bikin saya kagum dan tak habis pikir. Meskipun saya di kampung tapi kebaikannya Masya Allah sampai saat ini masih terasa. Sekarang berada di rumahnya Mbak Feni, keponakannya Bang Toha. Jadi ayahnya Mbak Feni itu juga sebagai pekerja buruh harian biasa, sahabat-sahabat semua. Jadi di sini warga kampung kalau bekerja sebagai buruh harian biasa, rata-rata memang sampingannya memelihara kambing sebagai bentuk salah satu tabungan. Kambing ataupun lembu. Dan di ujung sana rumahnya Mbak Feni. Dulu ayahnya Mbak Feni ini juga sempat terpikir ingin merantau ke Malaysia juga, tapi mungkin karena beliau sudah berumur jadinya tidak ikut. Jadi hanya kerja buruh kasar di rumah saja, sahabat-sahabatku semua. Dan inilah rumah Mbak Feni atau rumah kakak saya. Ke rumah Mbak Feni ambil limau. Ini adik Mbak Feni yang ganteng. Dan ini adiknya Mbak Feni. Adik Mbak Feni. Ambil limau untuk jualan limau es, sahabatku semua. Jadi limau es, limaunya di sini memang agak lain. Kalau di Malaysia kan limaunya kecil-kecil. Di sini agak besar sedikit. Dan 1 kilonya limau di sini 2 ringgit. Mbak Feni dapat rezeki lagi. Berapa? Kira-kira bagaimana perasaannya dapat rezeki lagi? Senang sekali? Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Ucapkan terima kasih dong dari orang baik Malaysia. Dari Malaysia yang telah memberikan sedikit rezekinya kepada saya. Mbak Feni dapat rezeki dari orang baik dari Malaysia 400.000. Katanya buat tambahan beli handphonenya Mbak Feni. Nih. Terima kasih buat orang baik Malaysia. Semoga dilancarkan rezekinya dan berkah selalu. Doakan untuk negara Malaysia juga. Ya. Semoga tambah sukses, tambah maju. Masya Allah, Alhamdulillah. Meskipun saya berada di kampung, tak sangka ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berbagi rezeki kepada keponakan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga barokah. Bahkan kemarin pun saya juga dapat titipan atau dapat kiriman dari sahabat-sahabat Malaysia yang dimana untuk diberikan kepada anak saya sedikit rezeki. Saya juga ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang di sana. Semoga lancar rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Maaf tadi videonya agak pendek ya, karena Bang Toha juga ada pekerjaan di rumah. Jadi kalau ngobrol-ngobrol sama Mbak Feni sekejap saja. Kemarin ramai juga yang bertanya, Bang, motor di Indonesia kenapa nggak ada bakulnya? Bang, dulu beli motor harganya berapa? Bang, beli motor apakah hasil dari merantau? Sahabat-sahabatku semua, saya beli motor juga hasil merantau. Alang-alang sekarang saya berada di rumah dan tadi Bang Toha juga sudah membantu pekerjaan istri di rumah. Sekarang Bang Toha akan tunjukkan perbedaan motor di Indonesia dengan di Malaysia. Kalau motor di Indonesia ini plat nomornya di depan, tapi kalau di Malaysia hal seperti ini tidak ada, sahabat semua. Jadi kalau plat nomor di Malaysia biasanya di sini. Kenapa sih kalau di Malaysia tidak ada plat nomor yang dipasang di depan motor? Coba untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Tapi kalau plat nomor di Indonesia depan belakang. Dan satu hal lagi, kalau di Malaysia plat nomor kan sekali seumur hidup. Tapi kalau di Indonesia 5 tahun sekali harus kena tukar dan harus bayar. Jadi memang agak berbeda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia beli plat, kok beli sih? Plat nomor cukup 1 kali seumur hidup. Tapi kalau di Indonesia 5 tahun sekali harus kena ganti. Kalau di Malaysia motor seperti ini diletak di depan rumah biasa ya. Tapi kalau di Indonesia motor pasti akan disimpan di dalam rumah. Jadi jarang orang yang letak motor saat malam hari di depan rumah. Kebetulan Bang Toha punya 2 motor. Yang ini dulu beli harga sekitar
10.000 ringgit Malaysia. Ini sudah agak lama sahabatku semua. Kalau tak silap ini motor 4 tahun yang lalu. Jadi kalau di Indonesia kebanyakan rata-rata motornya itu skuter. Nah bedanya kalau di Malaysia motornya kan ada bakulnya. Tapi kalau di Indonesia motor itu nggak ada bakulnya. Jadi seperti ini sahabatku semua. Jadi nggak ada bakulnya, kosong. Dan plat nomornya macam ini. Kalau di Malaysia plat nomornya nggak pakai ini ya. Dia plat nomornya lebih kecil. Kemudian depan juga tidak ada plat nomor seperti ini. Alhamdulillah. Jadi dari hasil merantau di Malaysia sampai bisa beli motor, ini juga merupakan salah satu kebanggaan saya tersendiri. Sampai bisa alhamdulillah buat rumah sederhana untuk anak dan istri. Ini juga membuat saya sangat bersyukur sekali sahabatku semua. Meskipun rumah saya itu juga sebenarnya berada di tepi sungai. Rumah dulu juga tepi sungai, sekarang juga tepi sungai. Tapi yang ini tidak tepi sungai amat sahabatku semua, atau tidak tepi sungai sangat lah. Dan di sini biasanya kalau tengah hari kadang-kadang anak-anak itu mandi di sungai. Tapi kalau untuk sungai ini sahabat-sahabatku semua, sungainya bersih kok. Jadi sungainya sebenarnya bersih. Dari ujung sana panjang sekali sebenarnya sungainya. Dan seperti inilah suasana kampungnya Bang Toha. Nah sahabat-sahabatku semua, kemarin juga ramai yang berkomentar, Bang tunjukkan dong di sana makanannya apa saja, tempat jualan makanannya di mana. Jadi Bang Toha mau mandi, selepas itu mau tunjukkan suasana kuliner atau makanan malam di kampungnya Bang Toha. Untuk pajak motor, jadi pajak motornya Bang Toha ini 1 tahunnya sekitar 90 ringgit. Jadi untuk pajak motor seperti ini 1 tahun 90 ringgit. Untuk sahabat-sahabatku semua, kira-kira pajak motor 1 tahun RM 90 ringgit kalau di Indonesia mahal atau murah? Coba tulis di kolom komentar. Kalau di Malaysia saya kurang tahu ya, sebab saya juga jarang tanya sahabat saya yang punya motor pajak di Malaysia kalau untuk motor berapa. Tapi agaknya kalau di Malaysia nampaknya murah. Oke sahabat-sahabat semua, Bang Toha mau tunjukkan suasana kampung ketika sore hari. Awal kerja saya di Malaysia gajinya juga tidak begitu besar sahabat-sahabat semua. Tetapi istri saya yang di rumah memang juga ikut bekerja. Dulu sebelum jualan istri saya menjahit baju. Jadi apa yang saya hasilkan daripada merantau di Malaysia memang benar-benar dikumpulkan. Dan pada akhirnya ketika pulang merantau alhamdulillah bisa buat rumah, bisa beli tanah. Itu sesuatu kebanggaan yang luar biasa. Pada intinya bukan saya pamer atau tunjuk-tunjuk, enggak sahabatku semua. Tetapi mungkin bisa meniru apa yang saya lakukan. Yang dimana kalau kita merantau, orang rumah pastinya juga harus pandai-pandai menyimpan uang juga. Jadi kadang-kadang ada juga suami merantau, kemudian yang di rumah tidak pandai menyimpan uang, ada juga. Dan kali ini Bang Toha juga akan menghantar teh sahabatku semua untuk dihantar ke tempat jualan minuman istri saya. Sore tadi Bang Toha tidak sempat jalan-jalan keliling kampung sahabatku semua karena banyak pesanan. Dan Mbak Feni pun juga sedikit agak sibuk. Mbak Feni, ini es batunya. Jadi Bang Toha kerjanya bantu-bantu Mbak Feni belikan apa yang perlu. Alhamdulillah tadi petang sih, tadi sore jualannya sangat laris manis. Mbak Feni, hari ini ramai nggak? Ramai sekali ya? Alhamdulillah. Meskipun tempat jualannya tidak besar, tapi alhamdulillah sahabat-sahabatku semua, setidaknya bisalah untuk menyambung hidup. Mbak Feni pun juga dapat kerja. Bisa nggak Mbak Feni? Bisa. Jadi Mbak Feni kadang-kadang kalau ramai seperti ini sampai pukul 9 Mbak ya. Jadi pukul 9. Mbak Feni, banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, Mbak Feni anak gadis yang rajin.
Alhamdulillah Mbak Feni ini memang sedari kecil sudah dididik orang tuanya untuk kerja keras, sahabatku semua. Karena tahu sendirilah, tadi siang pun saya juga sudah tunjukkan rumahnya Mbak Feni. Mbak Feni dari keluarga sederhana, ayahnya pun juga seorang buruh kasar juga. Jadi selama saya merantau di Malaysia juga bantu-bantu Mbak Feni untuk sekolah. Mau lanjut ke university juga tidak mampu, sahabatku semua, tak ada biaya. Biaya juga agak mahal kalau ke university. Jadi nggak apa-apa Mbak ya, jualan TOS. Ada juga yang berkomentar, sekali-kali Mbak Feni diajak makan sedap. Sahabat-sahabatku semua, kalau di kampungnya Bang Toha tidak semacam di Malaysia. Di sini makanannya itu cuma mie ayam, ayam penyet, bakso, itu saja Mbak ya. Tidak ada pilihan banyak, ayam penyet, bakso, itu saja. Makanya kemarin sahabat-sahabat daripada Malaysia berkomentar, Bang masa iya sih nggak ada yang lain? Nggak ada. Kalau di Malaysia, misal kata malam-malam seperti ini, bisa cari sup tulang, bisa cari tom yam, bisa cari nasi biryani, bisa cari roti cane, bisa cari nasi lemak. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, bakso, mie ayam, pecel, itu saja. Nggak banyak pilihan. Di kampungnya Bang Toha saat malam seperti ini, untuk pilihan makanan itu tidak terlalu banyak, sahabat-sahabat semua. Di sini juga banyak yang menjual makanan, tapi yang dijual rata-rata jenisnya sama. Beda dengan di Malaysia, sahabat-sahabat semua. Biasanya kalau di Malaysia setiap kedai itu menjual menu yang berbeda-beda. Dan inilah suasana perkampungan saat malam hari. Ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia yang bertanya, Bang, tolong ngevlog saat malam seperti apa suasana perkampungannya Bang Toha. Kalau kampungnya Bang Toha di sini memang jarang sekali ada mobil. Kebanyakan kalau kita melihat di tepi-tepi jalan pasti yang banyak motor. Beda dengan suasana perkampungan Malaysia yang dimana kalau kita melihat suasana kiri jalan, tepi jalan pasti banyak mobil. Di sini memang rata-rata warganya menggunakan kendaraan motor, dan ini salah satu tempat makan, sahabatku semua. Jadi tempat makannya itu di warung-warung tepi jalan seperti ini ya. Jadi di sini memang kalau saat malam hari jualan makanan itu memang cukup lumayan banyak, tapi jenisnya hampir sama. Kalau mau cari sup daging juga nggak ada, kalau mau cari sup tulang juga nggak ada. Ya karena kalau misal kata di sini ada yang jual sup tulang atau sup daging, harganya pasti agak mahal. Sedangkan upah kerja di sini tidak begitu mahal, jadi menyesuaikan ekonomi keadaan di kampung di sini, sahabat-sahabatku semua. Kalau Bang Toha selama merantau di Malaysia, berbagai aneka jenis makanan sudah Bang Toha rasakan semua. Di sini lihat rata-rata yang jualan ayam penyet, bakso, mie ayam. Jadi hampir semua rata, hampir sama, tidak ada bedanya. Memang yang jual banyak tapi rata-rata yang dijual sama. Kali ini Bang Toha ke Pekannya. Jadi jarak dari rumahnya Bang Toha ke Pekan ini sekitar 30 menitan. Kebetulan hari ini mau berbelanja sabun. Sahabatku semua, kalau di Malaysia kalau kita malam-malam berbelanja mau cari belanja yang murah-murah bisa datang ke kedai 2 ringgit. Sayangnya di kampung yang Bang Toha ini tidak ada kedai 2 ringgit ya. Kalau di Malaysia kan kedai 2 ringgit begitu sangat serba murah. Dan di kedai 2 ringgit itu misal kata kita mau berbelanja sedikit, tiba-tiba nanti keluarnya jadi belanja banyak. Kalau suasana perkampungan di sini, sahabat-sahabatku semua, memang saat malam itu suasananya ramai sangat. Banyak warga di sini yang keluar malam. Mungkin cari makan, mungkin jalan-jalan ataupun beli barang. Jadi memang nuansanya berbeda dengan di Malaysia, yang dimana suasana perkampungan di Malaysia tidak begitu padat. Suasana jalan rayanya juga begitu sangat tenang, tidak begitu ramai seperti di kampungnya Bang Toha. Kalau di sini, Masya Allah, memang sangat ramai sekali. Jadi kebanyakan warganya keluar malam menggunakan motor. Dari mulai adik-adik, ibu-ibu, makcik-makcik, hingga pakcik-pakcik. Di sini rata-rata kalau jualan itu memang berada di tepi jalan seperti ini, sahabat-sahabatku semua. Nanti kalau tengah malam dia orang kemas-kemas. Jadi jualannya itu tidak menetap.
Dan untuk harga makanan di sini masih terbilang cukup murah. Ya, karena menyesuaikan keadaan ekonomi di sini, sahabat-sahabatku semua. Bu, belanja apa, Bu? Belanja apa? Kalau di Malaysia, Bu, ada kedai 2 ringgit. Harganya murah-murah. Tapi kalau di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada kedai 2 ringgit, sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan misal kata kita berbelanja ingin harga yang lebih murah, bisa belanja ke kedai 2 ringgit. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, kedai 2 ringgit nggak ada. Jadi seperti inilah suasana kedainya. Dulu nggak ada loh, tapi sekarang sudah ada, alhamdulillah lah. Jadi kalau cari barang sedikit ada kemudahan. Dan kali ini mau cari makan. Biasanya Bang Toha kalau di Malaysia selepas gajian makan-makan sedap. Kalau di kampungnya Bang Toha untuk cari makanan seperti makanan di Malaysia susah, sahabatku semua. Di sini rata-rata ayam penyet, bakso. Oke, Bang Toha akan tunjukkan suasana malam di kampungnya Bang Toha dan juga kedai makannya. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha rata-rata kedainya kedai tepi jalan, sahabatku semua, warung tenda. Jualannya ayam penyet, nasi goreng, makannya lesehan seperti ini. Kalau di kampungnya Bang Toha, sahabat-sahabatku semua, memang rata-rata untuk makanannya itu ayam penyet, nasi goreng, dan itu dijual di tepi jalan ya, warung tenda. Kalau di Malaysia biasanya kan saya sering makan tom yum, kemudian sup daging. Tapi kalau di kampung ini nggak ada ya, nggak ada yang jual sup daging, tom yum, kemudian nasi biryani. Sulit. Kalaupun ingin makanan-makanan seperti itu harus pergi ke kotanya. Insya Allah lah nanti kalau ada rezeki saya ajak istrinya Bang Toha untuk pergi ke kota cari makan-makan sedap. Tapi kalau di kampung ya makan apa adanya. Rata-rata ayam penyet, nasi goreng. Untuk jenis minuman di sini rata-rata cuma 2 jenis saja, sahabatku semua. Yang ini air limau. Jadi cawannya seperti ini. Kemudian yang ini TOS. Yang ini untuk cuci tangan. Jadi makannya menggunakan tangan. Warung tenda seperti ini masakan panas, sahabatku semua. Jadi misal kata kita order langsung dibuatkan. Jadi warungnya memang sangat sederhana sekali, berada di tepi jalan. Nah, seperti ini sahabat-sahabatku semua suasana perkampungannya Bang Toha saat malam hari. Di situ juga ada penjual buah tembikai. Nah, warungnya berada di tepi jalan. Jadi warung-warung seperti inilah di Indonesia, di perkampungan. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat semua, justru masakan seperti ini masakannya sangat sedap dan harganya pun juga sangat murah meriah. Warung tenda, warung sedap malam. Jadi ada ayam penyet, nasi goreng, dimasak panas-panas. Insya Allah nanti kalau ada rezeki, insya Allah nanti kalau ada rezeki saya akan ajak istri saya jalan-jalan ke Malaysia, menikmati makanan di sana, roti canai, nasi lemak, nasi biryani, belum pernah kan? Dan seperti inilah sahabat-sahabatku semua makanan khas di kampungnya Bang Toha. Ada nasi, ada ikan keli atau ikan lele. Jadi di sini memang makanan malamnya seperti ini. Kalau di sini untuk yang berkuah-kuah, masakan malam itu jarang sangat. Rata-rata memang pakai sambal. Jom, jemput makan semuanya. Kita ambil ikan kelinya, kemudian pakai sambal. Jadi lauknya memang sangat sederhana. Nggak ada tahu tempenya. Biasanya ada tahu tempenya. Jom, jemput makan semuanya.
jemput makan semuanya. Bismillah. Untuk harga makanan di kampungnya Bang Toha masih terbilang murah. Tadi makan bersama sang istri, nasi goreng dengan ikan keli sambal cuma habis Rp30.000 atau sekitar Rp10.000. Singgah untuk beli makanannya Mbak Feni. Di sini nama makanannya itu seram-seram sahabatku semua. Ada mie iblis, ada mie setan. Tapi sebenarnya itu hanya nama saja. Kenapa Bang dinamakan mie iblis, mie setan? Ya karena dia orang ini jualan mie yang sangat pedas sangat. Jadi untuk satu porsi harga mie iblis dan mie setan ini dihargai sekitar 3 ringgitan. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha 3 ringgit itu masih bisa dapat makanan satu porsi. Dan akhirnya tiba sudah di rumah sahabat-sahabatku semua. Ini memang salah satu makanan kesukaannya Mbak Feni. Cukup sampai di sini dulu sahabat-sahabatku semua videonya. Semoga video ini juga bisa informasi dan hiburan buat para sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Channel. Terima kasih buat sahabat-sahabatku semua, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.